dalam keluarga saya. Kasih baik dan terbaik. Itu satu. Dan yang kedua, saya juga sampai di titik ini organisasi. Mama kepala sekolah, edukasi. Ada teman rekan sejawat saya, Pak Yohan, Ibu Haskin, dan juga Omani. Terima kasih banyak. Saya berdiri di sini, saya hanya mau menyampaikan praktek baik yang sudah saya lakukan di sekolah saya, tepatnya di SDN Kudus. Bapak Ibu semua dilatar belakangi dengan motivasi, tujuan, harapan, dan dampak. Itu semua saya melihat ada masalah yang harus kita pecahkan bersama. Jadi dan untuk memadukan meningkatkan minat baca peserta didik di sekolah dan juga warga sekolah. Kita tahu bersama Bapak Ibu di zaman era yang semakin maju, buku tidak lagi menjadi sumber pengetahuan. Mungkin Bapak Ibu kita anak-anak di rumah juga seperti itu. Kalau kita suruh mereka baca, mama mau nonton saja. Apa-apa mama kita mau lihat di Google saja. Atau mama kita mau kita ibu suruh begini-begini. Tidak apa-apa, it's okay, itu tidak masalah. Tapi yang penting bagaimana kita mau meningkatkan minat baca anak-anak. Apalah daya kalau perpustakaan ada kalau kita tidak manfaat. Dan itu Bapak Ibu yang saya lihat untuk meningkatkan minat baca anak-anak dan juga kita Bapak Ibu guru warga sekolah. Saya punya anak-anak latar belakangnya itu di anak-anak yang mungkin saja mereka belajar hanya di sekolah. Pulang di rumah sudah ibu kita sudah capek ini dari sekolah jam begini, terus kita bantu mama lagi siang malam kita harus makan langsung tidur. Nah itu beberapa hal yang saya dapatkan dari anak-anak yang saya layani selama ini. Maka dari itu saya bermotivasi Bapak Ibu untuk berinovasi, berbuat sesuatu yang bagaimana anak ini supaya sebelumnya itu perpustakaan hanya lambat saja ada di sekolah. Karena anak-anak tidak lagi masuk di perpustakaan. Bahkan kita juga Bapak Ibu guru, saya lagi anak-anak tidak mau membuat hal yang membosankan. Dulu, sekarang seperti itu. Saya harus menunjukkan hal yang saya harus membaca duluan baru supaya saya tahu anak-anak. Dan hal yang paling pertama mungkin Bapak Ibu yang saya ceritakan ini Bapak Ibu sudah lakukan di sekolahnya Bapak Ibu masing-masing. Sudah hanya kita kadang-kadang seperti yang beberapa ibu kepala sekolah kita tidak menyadari kalau kita sudah masuk di situ. Jadi hal yang pertama itu yang saya lakukan bagaimana ruang perpustakaan kita tata, menyenangkan, rapat bukunya juga kita tata, area bacanya juga kita buat supaya anak-anak dengan melihat saja ruang perpustakaan ibu perpustakaan sudah itu tujuan saya yang paling pertama. Dan yang kedua tentang koleksi buku yang ada di perpustakaan Bapak Ibu tidak hanya kita rapikan saja tata begitu saja, tetapi itu semua punya langkah-langkah. Kita harus atur sesuai dengan klasifikasi. Jadi anak-anak kalau mau membaca buku cerita anak, kita bilang, oh ini di sini, di rak sini. Bapak Ibu juga yang mau lihat ini apa tentang ini perkembangbiakan hewan atau manusia. Oh, raknya bagian sana. Seperti itu Bapak Ibu. Dan juga buku-buku yang sudah ditata rapi itu tidak langsung kita tata begitu saja. Tetapi kita harus jadikan identitas, cap sekolah, cap perpustakaan. Jadi berikutnya juga kita harus taruh di nomor
Jadi kita dengan orang tua ada kebersamaan supaya buku-buku di perpustakaan tetap tercatat. Begitu Bapak Ibu. Dan semua item yang sudah saya lakukan, puji Tuhan saya mendapat tempat yang baik. Kami sekolah SD Lekaro mendapat tempat yang baik. Lima tahun yang lalu kami mendapat pendidikan Bapak Ibu ada di bawah MERAH merah. Itu yang sungguh kita tidak menerima kalau sudah ada di bawah merah. Tapi puji Tuhan sekarang kami punya ada di orang tua. Jadi saya doakan supaya kami semua doakan supaya tahun depan kita ada gerai-gerai sedikit lebih. Karena orang bilang EDT ini paling bisa ini soal mungkin itu kan ada di bawah. Mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk meningkatkan minat baca dari anak-anak kita didik, dan mari kita Bapak Ibu menyadari supaya kita juga menunjukkan berbuat contoh yang baik untuk anak-anak ini. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Ini video yang kemarin yang saya buat Bapak Ibu, yang
di sekolah ini. Jadi terkait dengan membaca itu Bapak Ibu, saya juga tidak ngerti ya soal anak-anak harus baca di area pertengahan. Misalkan pada pohon, pada pohon dan di bawah pohon. Iya, saya kasih tahu ke saya, pasti nggak sebelumnya kita baca di taman bunga, biasa di teras kelas, saya biarkan